So many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Priagus dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejadian khusus pada metode Simplex. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok-kelompok di kelompok 1, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Gilang Priagus, dengan NIM 208180059. Yang kedua ada Novita Sari dengan NIM 208180036. Yang ketiga ada Saidah Nadia dengan NIM 20818080023. Yang keempat ada Tika Musmiati dengan NIM 208180027. Yang kelima ada Pioni Ambar Sagita dengan NIM 208180024. Kejadian khusus pada metode Simplex. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian degenerasi, optimal alternatif, penyelesaian tidak terbatas, dan tidak ada penyelesaian yang layak. Baiklah, yang pertama ada degenerasi. Dalam penggunaan metode Simplex, syarat kelayakan ditunjukkan dengan rasio minimal. Menurut Hadley 1962, dalam aplikasinya dimungkinkan terjadi rasio minimal tersebut lebih dari 1 atau sama. Apabila hal itu terjadi, maka satu atau lebih variabel basis akan bernilai 0 pada iterasi selanjutnya. Kejadian seperti ini dikatakan bahwa penyelesaian baru yang diperoleh mengalami kemerosotan. Sebuah solusi program linier dapat dikatakan mengalami degenerasi jika salah satu kendala non-negatif lainnya selesai dengan kesetaraan. Itu berarti bahwa salah satu variabel dasar sama dengan 0. Jadi, ada lebih dari satu set N kendala yang menentukan solusi dasar yang sama. Secara umum, pada peristiwa degenerasi, prosedur Simplex akan terulang dalam iterasi pada baris yang sama, atau fungsi nilai tujuan tidak berubah atau perhitungan tidak pernah berhenti. Peristiwa ini disebut cycling. Peristiwa degenerasi tidak selamanya seperti cycling. Namun, ada kemungkinan degenerasi tersebut sifatnya hanya sementara, atau temporarily degenerate. Yang kedua, ada optimal alternatif. Dalam kejadian ini, terdapat beberapa alternatif penyelesaian optimal pada suatu permasalahan. Artinya, fungsi tujuan akan bernilai optimal sama pada lebih satu titik penyelesaian. Pada tabel Simplex, keberadaan optimal alternatif ditunjukkan dengan adanya variabel non-basis X yang bernilai 0. Yang ketiga, ada penyelesaian tidak terbatas. Penyelesaian tidak terbatas terjadi ketika penyelesaian optimal belum tercapai yang ditandai dengan masih ada CJ dikurang ZJ besar sama dengan 0. Namun variabel keluarnya tidak dapat ditentukan karena beberapa hal. Jadi dengan melihat CJ dikurang ZJ besar sama dengan 0, tanpa melalui perhitungan pun dapat disimpulkan bahwa permasalahan tersebut memiliki penyelesaian tidak terbatas. Nah, yang keempat, tidak ada penyelesaian yang layak. Secara grafik, penyelesaian yang layak hanya dapat dicapai ketika terdapat daerah yang layak, di mana daerah tersebut diperoleh dari keterhubungan daerah penyelesaian di antara fungsi kendala atau pertidaksamaan. Pada tabel Simplex, ketiadaan penyelesaian yang layak ini ditandai dengan selesainya iterasi dikarenakan CJ dikurang ZJ kecil dari sama dengan 0, namun masih ada variabel artifisial yang menjadi basis. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.